Kata Yusuf, presiden dan gerombolan kekuasaan dan kabinet pemerintahan menjadi identik dengan komunitas kebohongannya hipokrit. Waduh, ahli menyamar dan pencitraan, rezim dan tampilan yang isinya bobrok ini terlalu piawai untuk menyampaikan kata-kata ya yang sangat bertolak belakang dengan faktanya, manipulatif dan syarat kamuflase ya. Nah, oke, lanjut lagi, rakyat begitu miris dan memprihatinkan. Aduh, banyak gangguan ini ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya, orang lembur dari negeri anta beranta ya. Kali ini kita juga ngobrol juga ya, lanjut lagi ngobrol berdua dengan Bung Udin ya. Bung Udin dari negeri anta beranta ya. Dari negeri anta beranta yang posisinya lagi di atas gunung. Kalau saya di pinggir laut, dia di atas gunung. memang bedanya jauh banget ya. Gunung sama laut ya, jaraknya juga jauh ya. Wah, berapa kilometer ya. Kalau ditempuh pakai sepeda itu bisa 1 hari 2 hari ya. Pakai motor bisa ya, bisa lah 6 jam gitu ya. Apalagi kalau pakai mobil, ya mungkin bisa lah ya 3 jam, 4 jam ya. Ya, tapi kalau pakai pesawat mungkin 5 menit doang nyampe kali ya. Nggak termasuk landing sama ini apa sama take off ya. Nah, baik guys, ini kan kita kan kalau bahas-bahas begini ya, bahas begini kalau di konten saya itu ya kita santai-santai aja ya, nggak terlalu serius ya. Namanya juga pemerintahan juga kayak gini-gini aja. Sistemnya juga sama-sama juga ya, kalau mau serius-serius ya nanti aja gitu di MK apa di DPR gitu ya. Jadi bukan di konten, ini kan kita bahas-bahas aja, cuma ngajak orang bermikir gitu. Baik, di studio udah ada Bung Udin ya, yang agak klimis-klimis, tapi gambarnya agak gelap ya, karena dia mahasiswa yang luar biasa ya, tapi nggak lulus ya. Mungkin butuh asupan dana ya, tapi ingat ya, bukan yang ilegal, cara-cara kayak kemarin saksi gitu. Aduh, pusing ya mahasiswa. Baik, gitu. Baik Bu Udin, kita lanjut lagi baca beritanya nih ya. Nah, ada satu lagi dari, tunggu dulu, hampir 200% ya. Oke. Nah, ini tadi sempat ngomongin soal utang ya. Memang di era Jokowi ini ya tahu sendiri kan, kalau utang kan ya harap-harap maklum gitu kan, namanya juga butuh untuk pembangunan sana sini gitu. Apalagi kereta cepat gitu. Gimana Bung Udin, suara saya masih terdengar? Masih terdengar. Nah, masih oke. Nanti saya bacain ini ya. Nih, dari ex Presidium GMNI ya, Jokowi presiden terburuk yang pernah ada yang nice aneh itu. Jokowi presiden terburuk yang pernah ada di Indonesia. Ini dari kalimatnya ex Presidium GMNI ya, nggak tahu GMNI ini. Nanti kita bacanya, ini dari demokrasi.id ya, per hari ini nih, 7 Januari ya. 7 Januari. Nah, ada gambarnya, gambar Jokowinya ya, UU PSDN, UU Omnibus Law Cipta Kerja, UU KPK, UU MK. Wah, ngeri juga ya. Digambarkan seperti itu nih. Joko Widodo merupakan presiden terburuk yang pernah ada di Indonesia. Mantan wali kota Solo itu jago dalam pencitraan, menipu rakyat. Waduh, bahasanya ngeri. Nanti bisa disensor ya. Nah, Jokowi memuncaki kekuasaan penyelenggaraan negara, presiden yang dijuluki oleh majalah Tempo sebagai Pinocchio. Nyaris dan kemungkinan bisa dipastikan publik sebagai presiden terburuk yang pernah ada di Indonesia. Kata ex-presiden GMNI Yusuf Blegur. Namanya asik juga. Yusuf Blegur kepada redaksi Suara Nasional ya, Jumat. Kata Yusuf, presiden dan gerombolan kekuasaan dan kabinet pemerintahan menjadi identik dengan komunitas kebohongannya hipokrit. Waduh, ahli menyamar dan pencitraan, rezim dan tampilan yang isinya bobrok ini terlalu piawai untuk menyampaikan kata-kata ya yang sangat bertolak belakang dengan faktanya, manipulatif dan syarat kamuflase ya. Oke, lanjut lagi, rakyat begitu miris dan memprihatinkan, memberikan semua kewenangan dan otoritas penyelenggaraan negara kepada para penjahat dengan legalitas dan legitimasi yang bersumber mematikan demokrasi, ungkapnya. Waduh, ini bayangin ya,
di kasus ijazah palsu juga kita juga ingat ya, udah Bambang Trinya ditangkap ya, membuktikan ijazah palsunya juga susah. Terus pas udah dikasuskan di Solo nggak datang juga itu ijazahnya ya. Tapi mudah-mudahan besok bisa ditampilkan. Nah ini Bung Udin, fenomena ini nih, fenomena yang politisi suka ngomong gini nih, ancaman atau memang dari lubuk hatinya, atau memang resah, atau memang ada nanti ketika ditawarin sesuatu jadi diem mingkem gitu. Gimana Bung Udin? Kalau Bung Udin kan sebagai mahasiswa kan masih kritis ya. Belum ada satu koper tas masuk ke rumah, belum ada ya. Mudah-mudahan nggak terjadi ya, karena bahaya ya. Nah, kalau sama mahasiswa kritis macam Bung Udin bisa dikasih satu tas koper ya, satu tas kertas maksudnya, itu bisa bahaya, hancur dunia persilatan dong ya. Gimana Bung Udin? Iya, biasa lah ya. Jadi memang rezim hari ini ya itu memainkan strategi stick and carrot ya, di mana siapa yang keras ya atau kemudian sering mengkritik ya ataupun kemudian sering berkuar-kuar, mereka gebuk ya pakai stick ya. Tapi yang tadi yang mau manut, yang mau kemudian bekerja sama dengan rezim, mereka kasih cuan ya, carrot lah ya, carrot itu wortel, kasih ini, Carrot ya. kasih Wortel. ya ini dikasih kemudahan lah ya, dikasih kemudahan. Tapi yang nggak mau Betul, bekerja betul, sama betul. ya mereka gebuk. Wah, entah itu lewat hukum, kemudian lewat administrasi dan lain sebagainya. Ya kan sudah jelas terlihat lah ya. Lewat kemudian mengeluarkan Perpu Ormas pada tahun 2017 ya. Korbannya sudah ada ya, ada HTI kemudian FPI ya. Kemudian juga tadi ya ulama-ulama atau siapapun yang kritis ya, ya kemudian dikasuskan ya, banyak teman rekayasa kasus dan sebagainya ya. Tapi tadi orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, jadi penjilat kekuasaan ya, mereka mau ngomong apa saja atau bahkan melanggar hukum itu tidak pernah diproses. Jadi kita lihat bagaimana para buzzer ya, para buzzer ini kan ya, berapa kali Abu Janda dilaporkan, berapa kali Denis Sedegar dilaporkan, berapa kali Eko Kuntadi dilaporkan ya. Bahkan Denis Siregar ya masih bisa nonton film bareng di bioskop dengan Kapolri ya. Tapi ketika dipanggil Bareskrim ya, 2 kali nggak hadir. Bayangkan, nggak bisa ya. Itu artinya apa? Ini kan tadi dengan strategi stick and carrot ya, dimana tadi yang kontra ya, yang keras, yang sering mengkritis digebuk ya, kemudian yang menjilat kemudian mendukung, ini dikasih kemudahan ya, seperti itu ya. Jadi ya hal itu biasa sih ya, memang ciri ya dari kekuasaan demokrasi ya, sekuler itu ya memang seperti itu ya. Yang kontra ya, yang kritis ya, mereka tangkap, mereka gebuk, itu biasa itu, hampir negara manapun seperti itu. Nah, ini kan kalau ngomong-ngomong soal kritik ya, kita mengkritik terus, lantas apa solusinya? Nah, itu Bung Udin punya solusi bagus nggak buat para para punggawa kerajaan, ya, punggawa kerajaan, para pemangku pejabat ya, yang senantiasa memerintah negeri ini ya, menjalankan negeri ini ya. Gimana Bung Udin, ada perspektif apa saran untuk memperbaiki negeri ini atau gimana ya? Mungkin sarannya nggak didengar ya, bagi sebagian netizen mungkin bisa mikir gitu ya. Kalau untuk pejabat mah mana mungkin klik ini ya. Kalau mau ngeklik ini berarti dia langsung nawar gitu, berapa duit nih gitu. Oke, gimana Bung Ya, Udin? iya. Kalau saya sih mudah itu. Ini masalah sistemik ya. Seperti yang dikatakan oleh Profesor Intelijen Indonesia ya, Profesor Ahmad Mahmud Hendro Priyono ya. Dalam wawancara dengan AM. liputan6.com ya, dia mengatakan ya, ketika ditanya oleh wartawan tentang apakah presiden calon ya, presiden yang akan menjadi calon presiden Indonesia itu harus mendapatkan restu dari Amerika. Nah, pertanyaan itu. Kemudian sang Profesor Intelijen ini ya, AM Hendro Priyono ini mengatakan bahwa ya, apa yang dimaksud dengan restu Amerika gitu. Kemudian Hendro Priyono menyebutkan bahwa Amerika itu siapapun presidennya itu harus punya restu dari para kapitalis di sana, para pengusaha di sana. Ya, jadi siapapun presiden Amerika, baik dari Republik maupun dari Demokrat, ya, itu tadi setiap membuat kebijakan luar negeri itu harus ngomong
kepada para kapitalis-kapitalis, para konglomerat-konglomerat Taipan di sana. Wah, kalau kemudian Presiden Amerika itu ketika membuat kebijakan nggak sesuai ya dengan keinginan para Taipan, para konglomerat, bisa diganggu, itu bisa digoyang itu presiden. Lah, sama halnya dengan Indonesia. Ya, yang dimaksud Amerika di sini adalah ya tadi para Taipan, para konglomerat ya, para pengusaha-pengusaha ya, yang punya kepentingan di Indonesia. Ya, contohlah ya seperti Freeport ya, yang punya miliki tambang emas ya di Papua sana. Kemudian banyak lagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang berinvestasi dan juga tadi mengeruk hasil tambang ya, kekayaan alam di Indonesia. Jadi itu yang dimaksud, dan ini sistemik, yang itulah dinamakan dengan sistem kapitalisme, dan demokrasi itu ya sistem kapitalisme itu. Dan kemudian juga mengenai masalah politik uang. Jadi politik uang itu ya hal yang biasa dalam demokrasi ya karena kan dikatakan juga sudah sering ya kita bahas ya ketika musim pemilu seperti atau pilkada, untuk menjadi seorang bupati, wali kota atau gubernur membutuhkan dana sampai ratusan miliar, 100 miliar lah katakanlah ya untuk sekelas bupati. Ntar kemudian agak naik lagi untuk sekelas gubernur ya 200-100 miliar lebih lah. Lah gimana untuk presiden ya? Apakah kekayaan seseorang itu punya kekayaan sampai segitu? Ya kalau mungkin sekelas Erick Thohir, Prabowo, Sandiaga Uno yang hartanya sampai 1 triliun lebih, ya mungkin bisa. Ya dia modal sendiri ya, atau katakanlah setengahnya modal sendiri, sisanya dari saweran. Ya. Ya tapi kalau ya maaf ya, Presiden Jokowi siapa yang mengendorse? Ya, Presiden Jokowi awal-awal ketika dari Solo datang ke Jakarta jadi gubernur, ya terpilih jadi gubernur jadi presiden. Siapa yang mengendorse selain partai? Partai punya duit. Partai saja kader-kader yang duduk di sebagai gubernur, sebagai bupati, wali kota, DPR, DPRD disuruh setor. Ya, jadi ini masalah yang sistemik ya. Sistem kapitalisme inilah yang membuat kerusakan ini semakin menjadi-jadi. Jadi mau ganti orangnya pun ketika sistemnya masih sama, walaupun dia orang baik, maka dia akan dipaksa mengikuti sistem yang ada. Ya, maka ya solusi saya adalah bukan hanya ganti rezim, tapi ganti sistemnya. Ya, dan sistem apa? Ya, sama saya mengikuti kata-kata dari Abdullah Mahmud Hendro Priyono pada tahun 2009 kalau nggak salah ya, ketika saat itu udah mau taubat orang tapi gagal taubat ya. Pak Hendro Priyono bilang ya bahwa sistem sosialis ya dulu pernah dicoba di masa Orde Lama ya, masa Bung Karno ya. Bung Karno sebenarnya sosialis ya, dengan sosialis rasa lokal lah ya, dengan Marhainisme ya, rasa-rasa sosialis ya, demokrasi terpimpin waktu itu. Kemudian gagal sosialis, ganti kapitalisme ya, terapkan di masa Orde Baru dan reformasi lebih liberal lagi kapitalismenya ya. Dan saat ini ya tinggal Islam yang belum dicoba ya, kata Hendro Priyono itu seperti itu ya. Makanya saya tadi ya, makanya sama seperti pemikiran Pak Hendro Priyono ya, sang profesor intelijen ya, tinggal sistem Islam yang belum dicoba ya. Ya makanya kita, apalagi kita sebagai seorang muslim ya Islam itu ya punya aturan juga dalam bernegara. Ya udah, kenapa nggak dicoba ya? Apa yang ditakutkan ya? Karena ketika Islam diterapkan takut hukum potong tangan, takut hukuman mati, rajam. Lah, ya itu kan hukuman itu bagi para pelanggar kejahatan ya. Dia mencuri ya, negara sudah misalnya sudah mempermudah pekerjaan, mempermudah segala kepemilikan diatur, dipermudah semuanya, lapangan kerja banyak diatur, diurusin, masih saja mencuri. Lah itu baru kemudian terapkan hukum potong tangan ya. Yang membunuh dibunuh ya, wajar ya. Kita hari ini melihat ya banyak sekali terjadi kasus pembunuhan, dan ketika di persidangan, ketika hakim mengetok palu vonis, mesti keluarga korban ngamuk histeris ya, karena tidak terima dengan vonis hakim ya, memintanya dihukum mati. Rata-rata mesti semuanya para keluarga korban minta dihukum mati ya. Nah itu bisa akan terjadi pada hukum Islam ya. Coba sekarang pembunuh bisa cuma 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Kalau umurnya panjang, sidangnya muter-muter. Iya, kalau umurnya panjang dia masih bisa menghirup udara bebas. Kalau dia masih kasus pembunuhnya masih muda, pelakunya dihukum 20 tahun, misalkan dia 60 tahun masih bisa bebas ya. Tapi Islam jelas cepat ya. Ketika sudah ketahuan terbukti membunuh, nah, hukumnya ada tinggal dua pilihan. Ketika keluarganya memaafkan ya, berarti dia harus membayar diat yang nilainya juga nggak main-main ya, 100 ekor unta.
Itu berapa miliar itu? Ya, 100 ekor unta, Bos. Ya, dan unta itu sebagian harus keadaan hamil sebagiannya. Wah, itu kan nilainya cukup hampir, kalau harga unta ya katakanlah 35 juta satu ekornya. Udah setengah miliar, 3,5 miliar itu diatnya. Ya, coba kalau keluarganya memaafkan, minta dihukum kisos, ya udah dibunuh. Dibunuh balik ya tadi untuk kasus pembunuhan. Jadi kenapa, apa yang kita khawatirkan ya, apalagi kita sebagai seorang muslim ya, khawatir kalau misalkan sistem Islam diterapkan, apa yang perlu khawatir? Tidak usah khawatir ya, begitu pula yang lainnya nggak usah khawatir itu ya. Jadi ya yang kita tawarkan solusinya solusi Islam ya, sistem Islam gitu. Karena apalagi yang mau diharapkan dari sistem hari ini itu, yang tadi ya Profesor Intelijen sudah ngomong sendiri ya bahwa kapitalisme itu ya seperti itu gitu. Apa udah rusak, bobrok, yang belum dicoba itu Islam itu. Gitu. Ya, baik, baik. Ini perspektif cukup panjangnya, luar biasa ya. Tapi kita sudahin dulu ya. Begitu. Mungkin karena penjelasannya terlalu menusuk tajam ya, mungkin cebong-cebong nanti pada keluar ya. Yang nggak suka-suka sama sistem Islam, yang takut gitu kan, ya mungkin pada keluar gitu kan. Atau ada komentar nanti yang lebih nyelekit lagi, lebih tajam ya. Ini bayi-bayi HTI baru netes. Keren itu. Itu komentar paling keren itu. Orang HTI udah dibubarin, lu masih aja komen begitu. Telur ayam. Ya, baik, Bos. Bung Udin, terima kasih untuk diskusinya ya siang ini ya. Semoga mencerahkan ya. Yang mau mendapat pencerahan silakan, yang mau nyinyir silakan, yang mau komen bener silakan, yang mau nge-like doang silakan. Ya, baik, sekian itu dari kita berdua ya. Dari ujung negeri anta berantah. Ya kadang-kadang kita juga ngarepin juga sih donasi-donasi apa gitu, tapi nggak pernah ada ya. Karena kita juga nggak gampang disuap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.